Oke, baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabi pada ma'badu. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, baiklah, kita mulai pertemuan yang ke-10 ini ya, yaitu mengenai amal. Ayo teman-teman, sebelumnya kedengeran ya? Halo? Kedengeran, Pak. Oke. Kedengeran, Pak. Ya, mengenai amal. Amal itu adalah tingkatan di atas ilmu ya. Yang mana sebenarnya tingkatan-tingkatannya itu, pertama itu sebelum ilmu sebenarnya ada namanya itu adab ya. Adab, lalu ilmu, lalu itu amal ya. Jadi adab itu adalah kalau dibilang itu pemancing ilmu ya. Jadi ketika kita sebelum berilmu itu harus memiliki adab ya. Nah, setelah ilmu itu adalah bekal untuk beramal ya. Jadi ilmu itu adalah yang bisa mengoreksi amal. Nah, amal ini adalah hasil perbuatan ya. Perbuatan sebuah kerja ya, sebuah kreativitas ya, itu adalah amal. Nah, ini kalau dari pengertian sendiri, amal itu berasal dari bahasa Arab yang berarti itu berbuat atau bekerja. Amal sendiri juga sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga sudah sering dipakai ya. Hanya saja mungkin mengalami penyempitan makna, itu selalu diidentikan dengan sedekah ya. Sebenarnya amal itu bukan hanya sedekah, tapi segala sesuatu perbuatan ya yang baik ya, itu amal soleh ya, yang dikenal dengan amal soleh. Nah, amal itu banyak ya. Nah, ini boleh di next, Del. Next. Yang ketiga. Nah, yang tiga. Yang tiga. Ya, yang tiga dulu, yang tiga. Ya. Jenis-jenis amal ya tadi. Jadi amal itu ada banyak, ada 3 ya. Jadi ada namanya itu amal al-adi, yaitu amal yang nilainya itu hanya ada di dunia ya. Nilainya itu hanya sebatas di dunia, itu amal al-adi. Yaitu amalan-amalan yang jais, yang boleh ya, seperti makan, minum, lalu mandi ya. Nah, amal al-adi ini yang jais ini, yang boleh ini, dia bisa jadi amal soleh, dia bisa jadi amal ya, amal buruk ya. Nah, menjadi amal soleh ketika amal al-adi ini dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW ya. Nah, misalkan kita makan ya, kita makan itu menggunakan sunnah Rasulullah, misalkan dengan 3 jari ya, lalu duduknya juga kalau Rasulullah itu kaki kanan itu dilipat ya, dilipat menekan lambung ya, lalu mengucap basmalah sebelum makan ya, mengucap bismillah, baca doa ya, yang semua itu menggunakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya, yang mana nantinya akan menjadi amal soleh ya. Begitu pula sebaliknya ketika amal itu dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah dan bahkan cenderung berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan dan melupakan tugas pokok ya. Misalkan ya mungkin menurut kita itu boleh ya, misalkan bermain ya, ketika kita lupa waktu ya, misalkan sudah azan ya, atau mungkin waktunya untuk belajar menuntut ilmu kita malah bermain ya. Nah, itu akan menjadi amalan atau amalan buruk. Atau mungkin memang jelas-jelas amalan buruk itu niat mencelakakan orang ya, membunuh orang ya kan, berkata keji dan mungkar ya, itu amalan-amalan ya. Nah, itu 3 jenis amal. Jadi amal itu ada amal al-adi yang tidak bernilai ya, hanya ada di dunia saja. Dan ada amal-amal soleh ya,
amal soleh yaitu amal yang bukan hanya memiliki nilai di dunia, melainkan juga nilai di akhirat ya, nilai yang mana nanti akan berefek pada akhirat ya. Nah, lalu ada amalan su. Amalan su ini adalah amalan buruk ya. Amalan buruk itu adalah amalan yang nanti efeknya buruk ke akhirat ya. Nah, buruk di dunia dan juga buruk di akhirat. Nah, boleh di next. Nah, keutamaan amal soleh. Ini pertama, amal soleh itu dapat mendatangkan kebahagiaan dan mengusir kesengsaraan ya. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun yang perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan ya. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, membalas ya, dengan balasan mereka dengan pahala yang lebih baik ya daripada perbuatan mereka. Mereka melakukan sebuah perbuatan baik di dunia, nanti di akhirat akan mendapatkan yang lebih baik lagi ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih baik lagi nanti di akhirat ya, ketika kita beramal soleh, dan bahkan bukan hanya di akhirat ya, bahkan di dunia sekalipun ya, bahkan di dunia sekalipun ya. Ketika kita beramal soleh, kita yang pastinya amal soleh ini ya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Kita niat itu menuntut ilmu ya, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, innama amalu biniat ya. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Nah, amal di sini adalah amal yang mana amalnya bukan amal buruk, yaitu amal soleh. Amal soleh ketika salah niat menjadi salah. Tapi kalau amal soleh sesuai dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadi benar ya. Jadi jangan dibalik lagi ya. Misalkan kan tergantung niatnya Pak amal. Kalau gitu kita boleh dong. Misalkan main judi niatnya naik haji, ya nggak bisa ya kan. Yang nama amal biniat itu maksudnya beramal soleh ya. Amalnya amal soleh kan, itu kan hadisnya mengenai hijrah kan, hijrah sahabat Rasulullah SAW ya, yang mana hijrah itu kan mulia ya kan, perbuatan mulia, yaitu meninggalkan kekufuran ya, menuju kepada keimanan ya, menuju kepada keimanan. Yaitu kalau secara fisiknya dulu ya, ketika sama Rasulullah itu hijrahnya dari meninggalkan Mekah menuju Madinah ya, yaitu mengikuti perintah Rasulullah SAW ya, itu perbuatan mulia. Nah, hanya saja ada sahabat yang niat hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya, melainkan untuk seorang wanita ya, seorang wanita, sehingga dikatakan innama a'malu binniyat, itu amal tergantung pada niatnya. Maksudnya amal itu amal baik ya, amal baik. Nah, amal baik ketika kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan yang lebih baik lagi di dunia maupun di akhirat ya. Hanya saja mungkin ya kita tidak mengetahui dan kita tidak menyadari ya sesuatu amal, dampak dari amal itu ya. Kita mungkin tidak mengetahui dan tidak menyadari dampak dari amal tersebut ya. Mungkin bisa jadi sesuatu apa yang kita anggap buruk ya, itu sesungguhnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga yang kita anggap baik ya, sehingga itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita melakukan suatu perbuatan nih, kita beramal nih, tujuan kita misalkan untuk apa ya, misalkan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan ya. Ternyata tidak sesuai dengan harapan kita ya. Kenapa tidak sesuai dengan harapan kita? Karena kalau kita masuk harapan kita ya, berarti masuk rumah sakit ya. Ketika sesuai dengan harapan ya, maka kita terkadang suka suudzon sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata di balik itu semua ada hikmahnya. Misalkan apa nih? Kita misalkan beramal soleh ya, beramal soleh tujuannya untuk taruh misalkan ini mantul suaranya ya, tolong di ini kan apa namanya nih? Suaranya mantul.
Oke, misalkan kita punya tujuan nih pengen apa ya, naik pesawat deh ya, misalkan ingin naik pesawat ya. Nah mungkin saya pernah cerita ya, jadi ada orang yang apa, ketinggalan naik pesawat ya, ketinggalan naik pesawat. Nah dia awalnya beranggapan buruk ya kan, ya Allah gitu kan, udah bayar tiket ya. Nah kan kalau ketinggalan naik pesawat ya angus ya biasanya ya, karena itu kesalahan kan dari penumpang kan, kesalahan dari penumpang. Ternyata di luar dugaan ya, qadarullah ya, ternyata pesawat yang seharusnya dia tumpangi ternyata mengalami kecelakaan. Nah, dia baru sadar, alhamdulillah untuk saya terlambat gitu kan. Nah, itulah apa namanya? Balasan-balasan yang mungkin bisa jadi itu dari amal soleh kita sehingga menyelamatkan kita di dunia ini ya. Jadi bisa jadi keburukan yang tidak menimpa kita ya, itu merupakan balasan amal baik ya, balasan amal baik ketika kita melakukan perbuatan baik di dunia ya, pernah melakukan perbuatan baik di dunia. Nah, ketika di dunia ya, ini baik orang Islam maupun orang kafir ya, itu sama-sama mendapatkan balasan ya, sama-sama mendapatkan balasan. Mungkin teman-teman apa namanya, jangan heran, jangan apa ya istilahnya itu, jangan heran, jangan aneh gitu ya, ketika melihat ada orang yang bukan orang Islam, orang kafir ya, mendapatkan kebaikan. Ya mungkin hanya sebatas di dunia ya, hanya sebatas di dunia. Ya, orang kafir aja dia bisa mendapatkan kebaikan di dunia ya. Lalu kenapa kita enggak? Nah, ya banyak contohnya. Ya misalkan berbuat baik ya kepada orang tua itu kan merupakan suatu tuntunan ya, tuntunan juga tuntutan ya. Nah itu efeknya itu di dunia itu secara langsung ya kalau kita berbuat baik pada orang tua ya. Ada kisah tuh seorang apa ya, seseorang apa non Islam ya, orang kafir, dia meninggalkan pekerjaannya karena untuk merawat ibunya ya, meninggalkan pekerjaannya dia untuk merawat ibunya. Akhirnya dia bekerja secara kalau dibilang mungkin ya serabutan ya, serabutan gitu kan. Tapi ternyata di luar itu ya, di luar itu walaupun dia kerja serabutan, ternyata kerja serabutannya dia itu ternyata menghasilkan lebih daripada orang yang kerjanya di kantoran gitu kan. Kenapa? Karena dia tujuannya itu untuk membantu ibunya. Nah, itu saja istilahnya orang kafir gitu, orang non Islam. Nah, kenapa kita ya tidak bisa lebih daripada itu ya kan? Harusnya kita sebagai seorang muslim ya, apalagi ada perintah dari Allah dan Rasulnya ya untuk berbuat baik ya kepada orang tua, harusnya kita bisa lebih dari mereka gitu kan. Yang pastinya ya untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu ya. Jadi ketika kita berbuat baik itu pastinya akan mendapatkan sesuatu yang lebih di dunia dan di akhirat ya. Nah, terus amal saleh merupakan sebaik-baik simpanan akhirat ya tadi ya. Jadi ketika kita melakukan amal soleh itu adalah perbuatan yang akan menyimpan jadi simpanan kita nanti di akhirat. Nah, di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 44 dikatakan, ya barang siapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya kafirannya itu. Yang barang siapa yang beramal soleh dan maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran surat Ar-Rum ayat 44 ya. Nah, dikatakan di sini bahwa kekafiran dan amal soleh itu akan berdampak nantinya di akhirat yang tadi sudah saya jelaskan ya. Segala sesuatunya itu pasti akan memiliki akibat nanti di akhirat. Yang bertanya, Pak, akhirat itu ada nggak sih? Ya ada ya. Kenapa kok Bapak bilang ada? Ya ada karena ada dalam Al-Quran gitu kan. Terus misalkan gini, Pak, Al-Quran itu benar nggak sih? Ya benar. Tahu benernya dari mana? Ya pertama ya, sampai saat ini tidak ada satu kitab pun ya, tidak ada satu buku pun yang bisa menandingi Al-Quran ya, menandingi dari jumlah ayatnya ya, terus juga menandingi dari bukti-bukti keilmiahannya ya. Di bab ilmu kemarin kita udah bahas ya, apa bukti-bukti kebenaran Al-Quran ya.
bukti-bukti kebenaran Al-Qur'an ya, mengenai jasad Firaun ya, mengenai dua buah lautan yang menyatu ya. Lalu mengenai atmosfer ya, lapisan bumi ya. Nah, itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Ya mungkin teman-teman bisa secara mandiri baca buku ya sendiri ya. Atau mungkin sekarang sudah ada Mbah Google ya, bisa cari di Google ya. Nah, itu gampang lah ya. Sekarang udah teknologi sudah maju ya. Jadi untuk mengakses ilmu bisa lebih dipermudah. Hanya saja mungkin kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati jangan sampai salah baca juga ya. Oke, di next Del. Nah, jaminan perolehan kemenangan ya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mereka adalah sebaik-baik makhluk ya. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya ya. Nah, di sini dikatakan bahwa amal soleh itu adalah jaminan kemenangan. Ya, kemenangan di mana? Dunia dan akhirat ya. Nah, orang yang beramal soleh ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan itu berupa kesejahteraan ya. Berupa kesejahteraan, ketentraman ya, kenyamanan, keamanan yang mana dulu pernah dirasakan ketika di zaman Rasulullah dan para sahabat dan zaman khalifahan ya. Nah, itu semua pernah dirasakan ya, bagaimana harta itu begitu melimpah, harta itu begitu merata ya. Harta itu merata dan bahkan seorang yang di daerah paling miskin ya, yang tinggalnya di daerah paling miskin pun dengan daerah yang paling kaya itu gapnya tidak terlalu jauh ya. Yaitu ketika di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, gubernur di daerah yang paling miskin yaitu di Yaman ya. Misalnya gubernur ya, di daerah Yaman itu dia kesulitan dalam mencari fakir miskin ya untuk mendapatkan dana zakat ya. Nah, itu di daerah yang paling miskin. Sampai-sampai dia memberikan laporan kepada Umar ya, wahai khalifah, bagaimana ini di daerah saya tidak ada orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, mereka menolak zakat. Menolak zakat itu bukan menolak membayar, tapi menolak menerima ya. Menolak menerima zakat karena mereka merasa sudah cukup ya dengan apa yang mereka dapatkan selama ini. Nah, sehingga dana zakat itu ya dipergunakan ya ketika sudah kalau dibilang tuh sudah melimpah ya dan tidak bisa dipergunakan lagi ya karena memang sudah luar biasa sekali itu keadaannya ya. Bayangkan ya, ini di daerah yang paling miskin ternyata gubernurnya kesulitan dalam menyalurkan dana zakat ya. Nah, ini sungguh luar biasa sekali gitu kan. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah sejahtera ya. Masyarakatnya sudah sejahtera. Itulah kemenangan ya. Orang-orangnya melakukan amal soleh ya. Orang-orangnya melakukan amal soleh. Lalu penilaian Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, ini amal soleh ini juga merupakan penilaian Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal soleh kalian ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu melihat pada hati dan amal ya. Amal soleh. Hati itu niat ya. Bagaimana niat orang ini ya ketika menuntut ilmu ya, bagaimana orang ini dia beramal solehnya ya. Lalu juga berapa banyak amal solehnya ya, dan berapa yang ikhlas ya. Nah, inilah yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan manusia ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat rupa. Kenapa? Karena semua itu makhluk Allah ya. Allah yang menciptakan semuanya ya. Nah, yang ingin Allah lihat itu adalah ya amal soleh ya. Jadi ya secara substansial ya, manusia itu intinya sama ya. Kalau kata Agim ya, mohon maaf ya, mana manusia itu secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya, itu dia bawa kotoran ya kan. Manusia itu bawa kotoran yang berakhir menjadi bangkai ya.
mau yang cantik, mau yang ganteng, mau yang jelek, mau yang apa lagi, ya. Semua itu ya seperti itu, ya. Di dunia emang seperti itu. Nah, nanti yang sebenar-benarnya cantik nanti di akhirat, ya. Manusia nanti di akhirat itu nggak ada yang bawa kotoran, ya. Ketika makan itu mereka akan menjadinya keringat yang harum, ya, semerbak, ya. Beda dengan di dunia, ya. Manusia di dunia keringatnya bau kecut, ya kan, bau asem, ya. Tapi di akhirat keringatnya penduduk surga itu, ya, itu harum, ya, lebih harum daripada minyak wangi yang ada di dunia ini. Nah itu, ya. Jadi itulah nanti, ya, di akhirat, ya. Next, Del, ya. Nah, amal soleh adalah teman di alam kubur, ya. Ada 3 perkara seorang yang akan menjadi apa ya, ditinggalkan, ya. Kalau dibilang tuh diwasiatkan, ya, ketika seorang itu telah meninggal, ya. Yaitu amal jariah, ya, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh, ya. Nah ini dikatakan bahwa perkara yang mengiringinya yaitu keluarga, ya, mengiringinya ketika kita nanti di alam kubur sana, ya, nanti akan ada yang 3 yang mengiringi kita, yaitu keluarga, harta, dan amal. Nah, keluarga dan harta itu akan meninggalkan kita tuh, ya, hanya sebatas mengiringi, ya. Nah, tinggallah hanya amal soleh, ya, tinggallah hanya amal soleh. Nanti di alam kubur, ya, amal soleh itu akan menyerupai seorang apa ya, seorang yang putih, ya, bercahaya yang akan menemani kita, ya, yang akan menemani kita nanti di dalam kubur, ya. Lalu dicintai Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, ya. Nah, ketika kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang kita inginkan maka akan menjadi nyata, ya. Kita walaupun hidupnya di dunia ketika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kan serasa di surga, ya. Nah, itu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa barang siapa yang belum bisa masuk surganya dunia itu tidak akan bisa masuk surganya di akhirat, ya. Surganya dunia apa? Yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan itu kan benar-benar seperti di surga nanti kita di dunia ini, ya. Di dunia ini benar-benar seperti surga ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pernah nggak merasa pernah suatu saat itu merasa tahu-taunya tuh keinginan kita tuh diwujudkan sama Allah gitu kan. Nah, itu saya dulu pernah, ya, dan merasa kayak gitu, ya, merasa kalau di surga kita itu kalau apa ya, kalau ingin sesuatu itu tinggal kalau bahasa bahasa televisi itu tinggal ting gitu kan, datang apa yang kita sukai gitu kan. Misalkan pengen makan bakso nih gitu kan. Tahu-taunya bakso datang gitu kan, baru keinginan dia udah datang. Nah, ketika kita beramal soleh, ya, ketika kita beramal soleh itu bukan hal yang mustahil, ya. Allah Subhanahu wa taala itu bisa menggerakkan hamba-hambanya yang lain, ya, itu untuk melayani kita, gitu kan. Untuk melayani kita ketika kita selalu beramal soleh dan kita apa namanya, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Pengen apa nih, katanya ada yang nganterin, pengen ini ada yang nganterin, ya kan. Nah, itu tandanya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama dia memang benar-benar ikhlas, ya. Oke, next. Nah, amal soleh ini dapat membalas kebaikan di dunia dengan hal yang serupa, ya, tadi hampir sama, ya, dapatkan balasan, ya. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. In ahsantum ahsantum biha, ya. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 60, ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah pun niscaya dia akan melihatnya, yang mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar biji zarah pun, ya saya akan mendapatkan balasannya juga. Dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan ayat 8. Nah, ini di dunia, ya, kita akan merasakan itu, ya, kita akan merasakan itu. Ketika kita berbuat baik, ya, pada orang, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan memberikan balasan-balasan itu ya. Bahkan ada orang-orang soleh ya justru merasa sedih ya ketika begitu banyak mendapatkan balasan kebaikan. Mereka sedih khawatir kalau ya. Nah ini rasa khaufnya ya. Rasa khaufnya orang-orang soleh itu ketika mendapatkan kebaikan ya dari orang lain, justru dia merasa takut. Kenapa? Takutnya itu balasan di akhirnya tidak ada gitu ya. Nah inilah perbedaan orang solih ya, orang solih dengan orang salah ya, orang salah ya. Kalau orang salah, orang yang berdosa itu eh, dia merasa kalau mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu merasa dimuliakan ya, merasa dimuliakan ya. Ketika mendapatkan keburukan dia merasa dihinakan ya. Nah orang soleh itu justru malah sebaliknya ya. Orang soleh ketika dia mendapat orang soleh itu ini ya merasa dirinya itu selalu kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Orang soleh itu selalu merasakan dirinya itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Justru jauh berbeda dengan orang yang berdosa, orang salah ya. Orang yang berdosa, orang salah itu biasanya mohon maaf, misalnya geeran ya, gede rasa gitu kan. Ngerasa selalu saya ini orang paling paling beriman gitu kan. Nah, ini hati-hati ya ketika kita merasa kita ini orang yang paling beriman, orang yang paling benar ya, merasa paling number wahid gitu kan, nomor satu gitu kan. Nah, ini hati-hati ya. Ketika mendapatkan kebaikan kita selalu merasa wah, besar hati gitu, apa namanya? Tinggi hati ya. Tinggi hati ya. Sehingga malah menjadikan itu azab bagi kita. Nah, ini hati-hati ya. Nah, membalas kebaikan di dunia walaupun sebenarnya itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan, tapi kalau orang soleh itu ya dia justru merasa khawatir, takut ya. Dia merasa khawatir, takut kalau itu adalah balasan yang di akhirat yang dipercepat di dunia ya. Nah, dia merasa seperti itu kalau orang soleh ya. Nah, begitulah sikap kita ya kalau misalnya mendapatkan kebaikan kita, tapi jangan kita tampakkan kesedihan di depan yang ngasih ya. Jangan, itu malah jadi melukai hati yang ngasih gitu. Ah, besok-besok nggak ngasih lagi dah. Dikasih malah nangis gitu kan. Nah, kita berterima kasih, yang pasti berterima kasih pada yang memberikan ya. Dan kita apa namanya ini apa eh, berterima kasih. Tapi dalam hati kita harus merasa waspada ya. Jangan-jangan ini Allah Subhanahu Wa Taala mempercepat nih apa namanya kebaikan di akhirat di dunia gitu kan. Nah, harus ada rasa kayak gitu ya sehingga kita beristighfar pada Allah dalam hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, harusnya seperti itu ya. Lalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, amal soleh itu pemancing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan amal soleh kita itu hanya pemancing. Jadi tidak bisa pengganti ya, bukan pengganti. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas ya. Begitu luas tidak bisa menandingi amal-amal kita. Ya, bahkan ada kisahnya ya, ada salah seorang Bani Israel yang beribadah selama 500 tahun full ya, beribadah ya. Umat-umat terdahulu itu kan umurnya panjang-panjang ya. Nah, ini ada orang yang 500 tahun beribadah ya, full beribadah. Nah, kalau kita mungkin umur cuma 64 tahun nih kan, umurnya umat Nabi Muhammad SAW ini kan 64 tahun. Kalau di apa ya, kalau di kumpul-kumpul ini yang ikhlasnya mungkin 30-40 tahun lah ya. Nah, itu pun juga apa namanya yang dari yang ibadah 40-30 tahun itu mungkin dilihat lagi dari segi keikhlasannya ini bisa jadi turun lagi gitu kan. Nah ini ada Bani Israel ya, ini 500 tahun ya full beribadah, keikhlasannya ikhlas karena Allah kan. Nah ketika dikisahkan ya, ketika dia nanti di surga dia bilang mengatakan gini kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah ya kan, masukkanlah saya ke surga berdasarkan pada amal ibadah saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh masuk surga kepadanya berdasarkan pada rahmatnya ya. Nah, dia mengulangi lagi, ya Allah, masukkanlah saya ke surga berdasarkan pada amal ibadah saya ya. Tapi Allah mengulangi lagi, kamu masuk surga karena rahmatku gitu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia penasaran. Sebenarnya bagaimana sih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu?
Ya rahmat Allah itu banyak ya, oksigen yang kita hirup ya, anggota tubuh ini ya, ini adalah rahmat Allah nih ya. Kalau kita hitung-hitung oksigen yang kita hirup, ini berapa berapa ini ya yang kita hirup dari kecil sampai sekarang ini, kalau dirupiahkan berapa miliar, yang berapa triliun bahkan ya, tidak terbayar ya kan, tidak terbayar ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan itu semua gratis bagi kita ya. Matahari ya yang menyinari ya, eh, bukan semua perasaan cinta ya, jadi lagi Shinchan ntar ya. Matahari eh, ini begitu lembutnya sampai ke muka bumi ini ya, itu juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa? Amal ibadah dia itu ditimbang, ya, ditimbang berdasarkan pada satu buah bola mata dia ya. Ternyata amal ibadah dia yang 500 tahun full itu ya, amal soleh dia yang 500 tahun itu ternyata kalah dengan satu buah bola mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Nah, itu baru rahmat ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu ternyata melampaui amal ibadah kita ya. Melampaui amal ibadah kita. Oke, next. Nah, ini ya. Oke. Amal adalah cerminan diri ya. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7 ya. Nah, ini amal ini cerminan diri kita. Kalau kita ini orang baik, pasti kita akan beramal baik. Itu ada kisahnya ya, Nabi Isa alaihissalam itu pernah dilempari kotoran ya dan dimaki-maki oleh orang ya. Tapi justru kisahnya itu dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu membalasnya itu dengan minyak wangi dan kata-kata yang baik. Ya. Ketika ditanya oleh para pengikutnya, kenapa engkau membalasnya dengan itu? Ya, Nabi bisa menjelaskan bahwa sebenarnya aku ini tidak mempunyai ya, aku ini tidak mempunyai hal serupa yang dia miliki, gitu kan? Nah, para nabi ya, ketika ada hinaan ya, hinaan itu ditujukan untuk dirinya ya, bukan kepada Tuhannya atau kepada ajarannya, mereka menerimanya ya, biasa menerimanya ya, selama Allah Subhanahu wa taala itu belum memberikan perintah ya. Dan juga biasanya ada syaratan ketentuan ya, ada syaratan ketentuan ya. Ketika orang ini bisa jadi memang dia belum tahu ya. Beda ya, jadi beda. Ada orang yang memang dia belum tahu nih ya. Belum tahu. Rasulullah itu kan pernah diperlakukan kasar juga dahulu ya oleh seorang Arab Badui ya. Nah, Arab Badui ini dia belum tahu ya, belum tahu. Tapi begitu dia mengetahui bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW ya, akhirnya dia masuk Islam kan. Beda dengan orang kafir ya, Mekah ya, yang memang sudah tahu kalau ini Nabi gitu kan. Dia tahu ini Nabi. Dan dia menghina Nabi itu ya, ditujukannya itu bukan hanya untuk Nabi ya, tapi juga untuk Allah dan agamanya, dan juga menghinanya itu istilah itu memang benar-benar mengetahui gitu loh. Beda dengan orang yang apa ya, dia itu istilahnya tuh belum tahu gitu kan, dia baru istilahnya baru dengar-dengar aja gitu, baru dengar tapi dikuasai oleh emosi ya, dia dikuasai oleh emosi sehingga dia merasa ingin mencelakakan orang mulia tersebut gitu kan. Nah ini beda ya, beda dengan orang yang memang sudah tahu, wah ini udah tahu dia nabi ya. Tapi hawa nafsunya itu mengalahkan dia untuk menjahati gitu ya saya, melakukan buruk gitu kan, melakukan buruk ya. Nah, melakukan buruk ya. Nah, lalu Allah akan menjamin lipat gandakan amal baik ya. Amal baik itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dunia dan akhirat, tadi yang sudah dibahas ya. Bagaimana amal ini akan menjadi bekal ya. Oleh karena itu teman-teman jangan ragu ya kalau mau beramal soleh itu, jangan ragu karena memang setan itu luar biasa godaannya ya. Luar biasa godaannya ya bagi kita ya, yang mana kita menjadi ragu ya. Tiap ada amal yang ingin baik itu jangan ditunda-tunda ya. Kalau ada amal baik yang ingin kita lakukan itu jangan ditunda-tunda. Nantinya khawatirnya itu menjadi penyesalan ya. Jadi penyesalan kita di suatu saat nanti ya. Bahkan ada kisahnya, ada salah seorang sahabat ya. Sahabat ini dia rajin sekali sholat
subuhnya ya, rajin sekali sholat subuhnya ya, dan dia suatu ketika ya Rasulullah SAW itu tidak menemukan dirinya ya di dalam masjid. Ternyata sahabat itu telah meninggal ya. Nah, ketika ditanya apa yang dikatakan oleh sahabat itu gitu kan, istrinya menceritakan ketika dia meninggal dia mengatakan seandainya lebih banyak ya, seandainya lebih baik gitu kan, seandainya lebih jauh gitu kan. Ternyata sahabat ini dia tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi ya. Tapi dia komitmen sholat subuh di Masjid Nabawi. Ya, jadi dia berangkat sholat subuh itu jam 3 lah, kalau bahasa kita tuh jam 3 gitu ya. Bayangkan ya teman-teman ya, berangkat sholat subuh jam 3 ya. Kita sholat subuh sekitar setengah 5 ya kan. Setengah 5. Perjalanan dia sekitar 1 jam lah, 1 jam gitu kan perjalanan. Bayangkan ya, ini ketika dia meninggal ternyata dia masih merasa ada penyesalan ya. Seandainya lebih jauh, artinya lebih jauh kan dia kan dapatkan pahala lebih banyak lagi gitu kan. Setiap langkahnya itu akan dihitung pahalanya itu akan lebih banyak lagi ya. Nah ini luar biasa ya kan, zaman kenabian ya dan zaman para sahabat luar biasa teman-teman ya. Itu mereka ketika melakukan suatu amal soleh ya, mereka masih merasa khawatir ini kurang gitu kan. Ini kurang gitu loh ya. Beda dengan zaman sekarang kan. Udah saat subuhnya kesiangan ya, merasa tidak bersalah lagi kan. Ini luar biasa zaman sekarang. Nah, ada sahabat yang dia subuhnya kesiangan ya, ini bukan karena alasan remeh-temeh. Ini karena alasannya ketika itu dia sedang berperang. Ya, sehingga mau tidak mau subuhnya itu jadi kesiangan gara-gara dia lagi perang ya. Tapi luar biasa dia menangis ya, menangis. Nah kita ini subuhnya kesiangan gara-gara malamnya itu begadang main game ya. Main gitar ya kan. Subuh kesiangan gara-gara ngerumpi ya, subuh kesiangan. Bangun siangan gak merasa bersalah lagi, gak merasa berdosa lagi. Ini jauh banget kan. Padahal tidak ada satu ayat dan hadis pun yang menjamin kita masuk surga ya. Tidak ada satu ayat dan hadis pun yang menjamin kita masuk surga. Ini para sahabat ya, ada hadis yang menjamin mereka masuk surga ya. Mereka masih merasa kurang dengan amal soleh mereka ya. Mereka masih merasa kurang dengan apa yang mereka lakukan, perbuatan baik mereka